Salam untuk kita semuanya, berjumpa lagi dengan saya di channel Aritela Tutorial, tempat kita untuk berbagi informasi seputar informasi pendidikan dan informasi guru serta informasi honorer dan informasi lain yang relevan. Pada pertemuan ini, saya menyapa seluruh Bapak Ibu aparatur sipil negara, baik PNS maupun P3K. Saya menyapa Bapak Ibu pensiunan di mana saja berada. Saya yakin bahwa Bapak Ibu selalu semangat dan selalu dalam keadaan sehat walafiat. Satu informasi terbaru yang perlu saya sharekan kepada Bapak Ibu sebagaimana dimuat oleh media nasional Melintas ID dengan judul pensiunan bisa dapat pesangon hingga 1 miliar. Wacanakah atau hoaks? Simak syarat dan mekanisme pencairannya agar tak ketinggalan Bapak Ibu. Nah, ini adalah satu informasi penting yang perlu diketahui oleh seluruh Bapak Ibu ASN yang segera pensiun. Demikian juga dengan Bapak Ibu pensiunan. Nah, tentu informasi ini sangat penting dan untuk itu Bapak Ibu mari kita lanjutkan. Namun, sebelum kita lanjutkan, saya pesankan kepada Bapak Ibu, ikuti informasinya sampai selesai dan bagi Bapak Ibu yang sedang menonton. Demikian dan Bapak Ibu yang mungkin baru menemukan informasi melalui channel ini, jangan lupa support terus channel ini dengan cara like dan subscribe, share, dan komen, supaya semua informasi yang disalurkan melalui channel ini selalu update di layar Bapak Ibu. Tanpa berlama-lama lagi, kita langsung saja pada informasinya. Pemerintah Indonesia baru di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto berupaya mengatasi permasalahan tingginya dana yang dikeluarkan oleh pemerintah setiap bulan untuk membayar gaji pensiunan dan merancang aturan baru. Dalam pernyataannya di kantor Menpan RB, Rini Widantini menyatakan keyakinannya bahwa aturan tersebut akan segera rampung. Mudah-mudahan tidak lama lagi, ujarnya. Termasuk, benarkah pensiunan pegawai negeri sipil akan mendapatkan uang pesangon 1 miliar rupiah saat pensiun? Tentu itu adalah satu pertanyaan yang perlu kita ketahui jawabannya melalui informasi ini. Aturan yang dimaksud adalah Rancangan Peraturan Pemerintah atau RPP tentang penghargaan dan pengakuan pegawai aparatur sipil negara, di mana RPP ini merupakan turunan dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang jaminan pensiunan dan jaminan hari tua bagi aparatur sipil negara. Ingat Bapak Ibu, ada dua hal, jaminan pensiunan dan jaminan hari tua untuk para pensiunan. Berdasarkan pernyataan Kepala Badan Kepegawaian Negara atau BKN, ada regulasi baru yang memungkinkan pensiunan menerima dana hingga 1 miliar. Ini adalah bentuk penghargaan bagi mereka yang telah mengabdikan hidupnya untuk negara. Namun bagaimana cara mendapatkan dana ini? Apakah semua pensiunan berhak? Apa saja syarat yang harus dipenuhi? Simak ulasan lengkap berikut agar tidak ketinggalan kesempatan emas. Nah, Bapak Ibu, terkait siapa yang berhak mendapatkan dana pensiunan sebesar 1 miliar rupiah. Disampaikan faktor utama yang menentukan besaran dana pensiun. Yang pertama, masa kerja yang semakin lama berpengaruh pada dana pensiun lebih tinggi. Kemudian, pangkat terakhir sebelum pensiun. Jabatan dan golongan saat masih aktif bekerja berpengaruh besar terhadap jumlah dana yang diterima. Kemudian kontribusi selama masa dinas. Pemerintah mempertimbangkan sumbangsih serta prestasi kerja seorang pegawai dalam menentukan nominal dana pensiun. Aturan ini memastikan bahwa mereka yang berdedikasi mendapatkan penghargaan layak dalam bentuk jaminan finansial lebih baik di masa tua oleh karena skema pensiun terbaru dengan nominal 1 miliar rupiah. Bagaimana mekanisme pencairan dana pensiun? Ada beberapa poin penting yang perlu kita ketahui. Pertama, perhitungan hak pensiun. Besaran dana dihitung berdasarkan formula yang ditetapkan pemerintah. Faktor seperti lama kerja dan pangkat terakhir sangat mempengaruhi jumlahnya. Yang kedua, proses pengajuan. Pensiunan yang memenuhi syarat harus mengajukan klaim sesuai prosedur
pemerintah akan melakukan verifikasi data sebelum mencairkan dana. Yang ketiga, pencairan bertahap. Dana tidak diberikan sekaligus dalam satu kali pembayaran, tetapi bertahap untuk menjaga keberlanjutan program ini tanpa membebani anggaran negara. Seiring dengan adanya kebijakan ini, potensi penipuan juga meningkat. Ada beberapa hal yang perlu diwaspadai. Pertama, penipuan berkedok bantuan pencairan dana. Maka Bapak Ibu jangan percaya pihak yang menawarkan jasa pengurusan dana pensiun dengan imbalan tertentu. Yang kedua, syarat dan ketentuan yang bisa berubah. Peraturan ini masih dalam tahap implementasi, jadi penting untuk terus mengikuti perkembangan terbaru. Yang ketiga, ketidaksesuaian informasi. Pastikan hanya mendapatkan informasi dari sumber resmi seperti BKN, Kementerian Keuangan, atau situs pemerintah. Bapak Ibu jangan mudah percaya dengan berita yang tidak jelas sumbernya. Jika ada tawaran mencurigakan, segera laporkan ke pihak berwenang. Nah, dampak positifnya Bapak Ibu. Yang pertama, yaitu keamanan finansial. Pensiunan tidak perlu khawatir mengalami kesulitan ekonomi di hari tua. Yang kedua, modal usaha atau investasi. Dana ini bisa dimanfaatkan untuk membuka usaha kecil atau investasi lainnya. Yang ketiga, meningkatkan kualitas hidup. Dengan dana pensiun yang cukup besar bisa digunakan untuk kebutuhan kesehatan, pendidikan cucu, atau sekedar menikmati masa pensiun dengan nyaman. Namun perlu diingat bahwa kebijakan ini masih dalam tahap implementasi. Masyarakat harus tetap memantau perkembangan terbaru dan mendapatkan informasi dari sumber terpercaya. Nantinya, setelah regulasi ini sah, maka persiapan yang harus dilakukan oleh para pensiunan, apa saja Bapak Ibu? Pertama, pastikan dokumen lengkap. Yang kedua, dapatkan informasi dari sumber resmi. Yang ketiga, rencanakan penggunaan dana dengan bijak. Jangan lewatkan kesempatan ini. Kebijakan baru ini membawa harapan besar bagi para pensiunan di Indonesia. Dengan adanya dana hingga 1 miliar rupiah, mereka bisa menikmati masa pensiun dengan lebih sejahtera tanpa khawatir masalah finansial. Itulah informasi terbaru Bapak Ibu. Semoga apa yang telah dipikirkan dan direncanakan oleh pemerintah terkait dengan dana pensiun 1 miliar atau pesangon pensiunan ini bisa menjadi realita demi kesejahteraan seluruh aparatur sipil negara ketika mengalami pensiun oleh karena ketentuan peraturan perundang-undangan. Demikian, semoga bermanfaat. Sampai ketemu informasi berikutnya. Terima kasih.